Cuman di Kepri sayang Pak, kita 80% itu ke laut. Cuman tidak ada industri kelautan di sini. Tahu belum nih pemerintah daerahnya? Kalian udah dibuatkan loh rencana induk. Selanjutnya ini harus kalian turunkan dalam sebuah kebijakan. Udah baca belum mereka? Untuk misi-misi kedua paslon gubernur Pak Ansar dan Pak Rudi, alhamdulillah bagus semuanya Pak. Pasti bagus. Pasti bagus. Ya. Ya, bagus semua Pak. Ya. Kami apresiasi juga dari ini. Cuman kami juga menitip pesan gitu kan Pak. Jadi gubernur yang terpilih karena Batam, khususnya Batam ya, Kepri ini kan banyak kendala Pak. Terutama di kalangan usahawan ya Pak. Nah, untuk digital Creative Hub alhamdulillah juga kami mendukung Pak. Siapapun gubernur, kami HIPMI itu mendukung Pak. Yang penting regulasinya ya kan sesuai dengan kami. Yang pertama kita terlalu banyak Pak tumpang tindih regulasi nih. Ya. Terus kemudian kita Batam, terutama Batam ya, itu industri manufacturing banyak, terutama elektronik, keperkapalan. Cuman di Kepri sayang Pak, kita 80% itu ke laut. Cuman tidak ada industri kelautan di sini. Industri maritim itu nggak ada Pak. Itu yang jadi miris kita Pak. Jadi mohon maaf nih teman-teman adik-adik kita yang di mahasiswa, tidak ada jurusan maritim Pak. Nah, ini yang apa itu Pak? Yang perlu nih mungkin dari timnya Pak Rudi atau Pak Ansar. Iya, unsur maritim ada, tapi programnya nggak ada Pak Dokter. Ya. Jadi hasil ikan, saya pernah kemarin studi gitu kan, itu triliunan di Kepri. Iya, betul. Ya, triliunan. Tapi tidak ada industri maritim yang kita bangun nih. Terus mohon maaf nih, teman-teman kita yang di hinterland, teman-teman kita itu banyak migrasi. Yang harusnya itu kita bisa, ini kami titipkan nih, berdua nih siapa yang nanti terpilih atau apa itu ya di hinterland mohon dibuat gitu kan Pak. Oh nggak usah lah di darat, mohon maaf nih kita nggak tuh bukan porsi di laut, karena di laut itu lebih besar Pak, hasil di laut itu lebih besar dari di darat. Mungkin di darat kita di darat ya UMK misalkan kerja di darat 4,5 juta lah, anggaplah 5 juta 6 juta. Di laut mungkin 1 minggu bisa dapat 10 sampai 15 juta dan itu tidak tergarap. Ini tidak tergarap. Batam luar biasa, Kepri itu luas wilayah hampir 80% kan laut. Tapi ya itu industri-industri kelautan kita tidak punya misalnya kapten laut yang di wilayah Kepri. Kemudian dari sektor industri juga kita masih belum punya gitu kan. Kapal-kapal yang di pulau, kita ke pulau dari Batam, hubnya di Batam, ngambil barang di Batam atau di Tanjung Pinang, bawa ke Natuna, bawa ke apa itu, kita belum ada Pak, yang apa itu. Nah ini anak-anak muda kita itu harusnya, mohon maaf nih, kami misalkan HIPMI dikasih ruang, dikasih apa itu, ini loh, dari misalkan nih, dari dinas-dinas terkait, ini Kepri itu punya gambaran, ya kan, kita punya master plan industri maritim, kita punya master plan industri ini. Nah, ini yang mungkin ya Pak, mungkin dari teman-teman HIPMI ini ataupun pengusaha, kita mana yang kita dukung ya, mana yang banyak cuan nih, mana yang bisa menghasilkan kita maju, menambah lapangan kerja bagi teman-teman kita nih ya. Karena gerbong kita di belakang Pak, gerbong kita ini di belakang kita ada nunggu, si bos nih agak susah nih sama apa itu, ya. Jadi gerbong inilah yang apa itu Pak. Jadi teman-teman kita yang pelaku usaha ini kan kita maunya investasi itu aman gitu kan Pak. Tidak ada susah kanan kiri. Sebenarnya pelaku teman-teman ya mohon maaf di HIPMI juga siapa yang berani memberikan kepastian hukum tentang investasi. Nah, itulah kita dorong. Selama ini seperti apa? Selama ini alhamdulillah Pak. Ada yang mendorong, ada yang juga terdorong. itu yang kita rasakan. Tapi alhamdulillah beberapa terutama kebijakan sih Pak. Kita itu sebenarnya kalau di Batam ya, karena kami di Batam juga usaha di Batam juga regulasi kita itu selalu berbenturan Pak. Kita ada PP 41 misalkan gitu. PP 41 kepalanya payung hukumnya satu tapi aturannya beda-beda Pak. BP Bintan, BP Karimun, BP Batam, BP Tanjung Pinang, setiap kepala mengeluarkan perka masing-masing. Nah, ini yang perlu tugas dari, mohon maaf nih, Bapak-Bapak Gubernur nanti yang terpilih. Itu sih yang ininya Pak. Ya baik. Dan visi maritim rasanya sama-sama ada.
Ada visi maritim. Nah, nanti kita akan bedah nih. Iya. Visi maritimnya seperti apa? Nambah lagi ya. Ya. Nah, berapa banyak orang yang pemerintah akan menciptakan kapten-kapten kapal nih? Ini titipan. Saya tuh punya ide gini, Pak. Apakah ini ide dari saya gitu kan. Misalkan satu gubernur nih dalam satu periode tuh menyekolahkan nih anak-anak pulau, ya kan, untuk menjadi kapten di Semarang ataupun di Jogja, di Semarang atau di Sulawesi Semarang, ya. ya. Nah, Semarang kan diakui internasional. Ya. Setelah pulang diambil tuh. Oh, kalian udah saya sekolahkan. Dapat sekarang ini kepri 80% laut. Nah, silakanlah ini di laut. Jadi kalian nggak perlu ke darat, nggak perlu apa itu, tapi laut inilah yang kalian harus kerjain. Maritim. Karena ini dua-duanya memasang visi untuk di sektor maritim. Silakan. Ya, untuk membangun pendidikan maritim pasti prosesnya harus panjang ya. Tidak mungkin bisa diselesaikan hanya 1-2 periode seorang kepala daerah. Ya. Itu karena memang banyak aspek. Misalkan dulu pernah, kalau nggak salah pernah dibuat misalkan jurusan kemaritiman, tapi yang isi cuma dikit. Industri maritim. Ya. Tadi industri maritim. Jadi itu yang hadir juga yang mau untuk mendaftar itu juga dikit, bahkan sampai digratiskan dan sebagainya. Jadi ini mindset juga yang kemudian memang harus banyak diubah di masyarakat juga gitu, atau calon-calon siswa atau mahasiswanya. Ini kan banyak hal sebenarnya yang harus kita selesaikan. Tetapi ada satu contoh misalkan di periode Bu Susi waktu jadi menteri waktu itu misalkan mendorong kepada daerah-daerah untuk banyak membuat kapal tuh, tangkap ikan besar. Ada provinsi yang berhasil membuat. Tetapi masalahnya pengurusan izin dan pengelolaan. Itu juga jadi problem karena pengurusan izin dan pengelolaan itu tidak di provinsi. Ya. Itu ada di pusat. Nah kayak gini ini juga jadi hal yang nggak mudah untuk menyelesaikan gitu. Maka yang kita dorong memang jangan sampai kemudian gubernur atau wakil gubernur itu hanya berbicara tadi sekedar kemudian membuat misalkan tadi kapalnya, tapi bagaimana kemudian mendorong orang-orang mahasiswa atau siswa atau anak-anak muda ini mempunyai kepedulian dulu ini kemaritimannya dia. Gitu. Kalau itu didorong, maka kita memberikan stimulan. Kalau visi maritimnya apa yang disampaikan? Ini kan kompleks ya. Ya. Kepri ini kan kompleks. Misal ketika kita bicara terkait dengan 7 kota kabupaten, Ya. ya kan. Pertama ada banyak kesenjangan dulu itu tadi, pemerataan pendidikan yang selama 3 tahun ini sudah dilakukan oleh gubernur misalnya. Makanya GUP pada 3 tahun terakhir ini misal memberikan sebanyak 3.000 nih beasiswa untuk mahasiswa untuk masuk ke kampus yang diminati. Kemudian sampai ada 16.000 nih tambahan SPP misalkan. Sampai kemudian ada 6.000 bantuan pendidikan yang di luar tanggung jawab dari gubernur. Itu adalah bagian dari untuk mendorong itu. Memang kita tidak mudah juga memisahkan mana yang berorientasi kepada kemaritiman, mana yang tidak. Sementara itu begitu yang bisa dilakukan oleh gubernur karena memang memecah 7 kota kabupaten kita harus sinkronisasi dan koordinasi juga dengan Pemkab atau Pemko terkait. Nggak mudah. Tadi misalkan bicara tentang bagaimana susahnya berinvestasi atau membangun industri di Kota Batam. Ini kan juga kita karena ada Pemko, ada BP Batam. Mungkin juga di kota dan kabupaten lain juga sama seperti itu. Maka tugas gubernur adalah mensinkronkan itu. Bagaimana kemudian semuanya menjadi bisa lebih mudah, terutama bagi anak-anak mudanya gitu. Karena anak-anak muda ini kan, ya tadi mungkin kata Presbem tadi minim pengalaman dan sebagainya, sehingga ketika dia berhadapan dengan dunia kerja, dia akan dihadapkan dengan realita bahwa tidak semudah yang dia pikirkan gitu. Makanya ya sementara ini yang kita dorong memang membangun di ekonomi di kreatif hub dan di digitalisasi hub itu yang titik tengah yang bisa kita ambil sementara gitu. Jadi yang bisa wisdomnya ya untuk semuanya Iya, bisa diterapkan. karena kita nggak bisa memaksakan totally gitu Ya. bahwa misalkan 7 kota kabupaten harus melakukan ini. Karena ada wilayah-wilayah yang itu tidak menjadi bagian dari provinsi gitu. Ya, baik. Pak Arianto apa tanggapannya tadi? Saya tarik dulu di perencanaan dulu itu di tahun 2015 ada inisiasi melahirkan undang-undang provinsi kepulauan gitu Ya. Mas Yono ya. Di zamannya almarhum Pak Sani itu ada diinisiasi. Ada 8 provinsi se-Indonesia ini karakternya sama,
di mana biaya produksi daripada SSH itu berbeda dengan daerah-daerah mainland gitu. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu beda. Kita SPPD ke Karimun itu tidak bisa di angka 60.000 Pak Eko. Ya. Produksinya minimal 300. Makanya ini berhubungan juga dengan DAU, DAK gitu Mas Agus ya. DAU, DAK yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Nah, di sini juga berkaitan juga kepada akselerasi pembangunan visi dan misi salah satu paslon kita Ya. di Rafiq ini. Saya kaitkan dengan Mas Eko. 96% Kepri ini kan kepulauan. Ya, kalau kita kaitkan dengan anggaran 4T itu menurut saya sangat minim. Kita masih membangun pendidikan, membangun infrastruktur, membangun kesehatan, perhubungan. Tentu pemimpin ke depan, siapapun terpilih ke depan gubernur, harus mengkompilasi atau mungkin mengasosiasikan pola anggarannya dengan kementerian-kementerian terkait supaya akselerasi pembangunan ini bagus gitu. Terutama juga kalau kita bangun jembatan lah contoh ya, kita ada rencana jembatan Babin, itu produksi yang hampir 14 triliun Pak. Itu cash flow-nya hampir lebih kurang 75 tahun, siapa investasi yang mau masuk gitu. Ini kan juga jadi sebuah pertanyaan besar. Tapi dengan banyaknya sekarang berdiri KEK, beberapa KEK daerah kita makin banyak investasi priority di Kepri, saya rasa mungkin pembangunan jembatan akan terrealisasi gitu. Kemudian kalau kita kaitkan kembali kepada anak muda tadi bahwa memang DAK, DAU ini berimplikasi kepada PAD juga. Karena PAD inilah yang bisa kita kembangkan pendapatan asli daerah yang memang bisa mempercepat daripada tuntunan atau mungkin kebutuhan-kebutuhan daripada kesempatan kerja juga, kelengkapan kerja, kelengkapan strukturalnya, kelengkapan lembaganya. Persoalan undang-undang itu juga belum lahir juga. Tidak, kita kalah Pak, kalah suara dari 38 provinsi yang ada hari ini, kita cuma 8. Di Sumatera ini 2, Bangka Belitung dengan Kepri. Kita geser lagi ke NTT, NTB, Maluku Utara, Papua dan Sulut. Ya ada 8 provinsi. Ya ini memang ini menjadi atensi dulu di gubernur kepemimpinan Pak Sani di tahun 2015. Karena anggaran kita itu Kepri dengan luasnya pulau-pulau, jarak tempuh ke Natuna, Anambas, Lingga, minimal anggaran kita itu ya di angka 10 triliun Pak. Baru bisa kita mengakselerasinya. Kalau tidak ya kita norma-normanya saja kita kembangkan. Norma pembangunan infrastruktur, pendidikan dasar. Termasuk juga tadi saya coba sapa juga Mas Eko, hari ini di Batam itu nggak ada SMK Negeri Maritim Pak. Kalaupun berdiri maritim, mereka untuk membeli simulator tuh berdiri satuan lembaga pendidikan itu butuh waktu 15 tahun Pak, baru mampu dia beli simulator. Dan mereka sudah punya power elektrik sendiri. Nah, kalau ada, saya tidak sebutkan beberapa sekolah yang ada di Kepri ini, di Bintan, di Batam, mendorong power listrik untuk menghidupkan simulator itu, simulator yang dibeli sekolah satuan pendidikan SMK maupun Politeknik itu minimal 220 pul Pak. Ya. Tapi mereka memperoleh cuma 180. Itu simulatornya jadi barang terbuang saja, tidak digunakan. Bagaimana dia bisa masuk kepada keahlian gitu. Ini berhubungan juga terhadap kepada anggaran kembali kan. Visi maritimnya apa yang Visi maritim infrastruktur. Infrastruktur maritim. Infrastruktur maritim infrastruktur maritim itu terkait dengan jembatan, Bantuan kapal. ya bantuan kapal. Kemudian juga menjangkau pulau-pulau yang produktif. Seperti kita kalau tengok Senayang Pak, itu kan lebih kurang, Lingga itu lebih kurang 300 pulau. Yang belum terhuni ada lebih kurang 100. Itu mengakselerasinya kan harus ada gagasan, harus ada anggaran murni untuk mendorong dengan dana DAK Pak. Tidak bisa di dana murni. Karena dana murni ini kalau kita lihat karakternya anggaran murni itu, pendidikan, perhubungan, kesehatan, tenaga kerja dan belanja langsung tak langsung itu sudah selesai di angka 96%. Tinggal lagi hibah. Hibah itu tinggal lagi 4%.
Makanya mahasiswa, adik-adik mahasiswa selalu kan membuat acara kan sporadis. Ya. Ini pemikiran bersama juga bagaimana ke depan generasi muda itu kegiatan itu teralokasi dengan rencana anggaran APBD murni gitu Pak Yono. Jadi mereka tak dibantu sporadis, misalnya buat acara Gubernur Cup, bantulah 100 juta. Tahun depan kalian nggak dapat lagi di tahun ganjil, tahun genap dapat. Nanti kalian melatih scrap, melatih barang bekas menjadi barang produktif, dibantu 50 juta. Jadi dia dapat di anggaran di dana 3% hibah yang tersisa itu, Pak. Makanya kalau kita sekali lagi membahas mengasosiasikan, mengaspirasi seluruh 61% generasi yang bekerja atau juga pemikir menjadi orang-orang yang menghimpun struggle-nya itu di struggle yang bagus sampai dia expert di bidang yang tertentu, tentu butuh anggaran yang besar gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan ya ini legislatif begini, eksekutif begini. Memang anggaran kita itu kecil, Pak. Kami dengan Mas Yono kan sama di Koni Kepri. Kita ini pasti di ranking 25, 29. Sekarang ranking berapa Pak Mas Yono? Di Aceh Sumut ranking berapa kita? Mungkin paling 30-an dari 38 provinsi gini. Pak milenial nanti jawab nih. Dia 10 besar. Ya, kita memperoleh 4 medali emas itu susah, Pak. Ya, ini baru berbicara yang lain. Jadi maritim itu memang butuh anggaran besar. Jawabannya adalah bagaimana pemimpin ke depan dia juga kembali melalui legislator yang ada di Kepri ini, DPD juga mendorong lahirnya undang-undang provinsi kepulauan, sehingga anggaran itu bisa naik menjadi minimal 50% dari anggaran sekarang. Selesai itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi, Mas Yono, untuk anak muda sebenarnya, yang diperlukan dulu itu sebenarnya stressingnya, pendidikan dulu atau pekerjaan dulu sebenarnya, untuk di Kepri ini? Pendidikan. Pendidikan? Pendidikan itu nomor 1, Pak. Ya. Itu adalah tiket dia untuk masuk ke dunia kerja. Oke. Kalau dibandingkan pemuda berpendidikan dengan pemuda tidak berpendidikan, siapa duluan yang dipilih? Pendidikan? Pendidikan dong. Ya. Persoalan pendidikan juga ada masalah di sini. Nah, sekarang ada masalah. Ya. Kenapa masalah? Kepri ini tidak pernah punya roadmap pendidikan, Pak. Tidak punya roadmap pendidikan. Iya. Tadi udah disinggung. Contoh-contoh udah banyak. Ya. Dari satu sisi saja maritim. Kita tidak punya akademi maritim, sekolah maritim. Padahal potensi 96%. Ya. Sudah jelas lulusan dari situ dibutuhkan di dunia kerja. Tapi kita nggak pikirkan itu. Kenapa kita tidak pikirkan? Terlihat dari perencanaan anggaran. Karena nggak masuk dalam prioritas, Pak. Betul. Nah, tadi udah disinggung oleh Mas Arianto. Ya. Salah satu indikator sesuatu hal itu menjadi prioritas kalau dia direncanakan. Kalau nggak direncanakan ya nggak akan masuk dalam lembar negara dalam penganggarannya. Nah, itu jadi problem gitu. Sementara yang kita butuhkan nih rencana kita ke depan 5 tahun ke depan ini mau gimana? Dunia pendidikan nih baik di maritim maupun yang non maritim, Ya. yang di laut maupun yang di darat. Itu harus direncanakan, Pak. Dan harus disesuaikan karakter masing-masing daerahnya. Batam industri ya, fokus di industri. Apa mau dikembangkan di sini? BLK yang khusus untuk upskill tenaga kerja sektor industri. Di Bintan pariwisata, Karimun jasa, di Natuna Anambas perikanan. Jadi masing-masing daerah ini sudah punya karakteristik, tinggal dikembangkan. Kalau enggak, ya kita akan berjalan sporadis, tadi disinggung. Berjalan sporadis, kalau ada nada, kan bicara gitu. Sementara uang itu, Pak, dari seluruh kabupaten kota ini, daerah yang paling mandiri itu Batam. Mandiri dari mana? PAD-nya paling besar. PAD-nya lebih besar daripada dana transfer dari pusat. Batam tuh, karena apa? Dia banyak hotel, dia banyak penduduk, dan segala macam. Daerah lain ya kita tahu sama tahu. Secara Kepri juga sama. Kepri PAD juga gede. Paling besar dari mana? Pajak kendaraan bermotor. Karena apa? Kendaraan motor di Batam nggak bisa habis, Pak. Setiap tahun ada terus nambah. Nah, itu akan jadi masalah sendiri nanti di masa depan. Akan membuat jalan makin macet kalau nggak disiapkan dengan pembangunan infrastruktur yang terencana. Pertanyaannya, cukup nggak nanti jalan dengan dilebarkan saja? Pasti nggak cukup. Kendaraan nambah terus, Pak. Jumlahnya bisa puluhan ribu setiap tahun. Dan nggak ada yang keluar. Numpuk terus. Nah, itu akan jadi problem. Nah, itu problem sendiri nanti di MLC. Soal tenaga kerja tadi balik lagi, Pak. Roadmap pendidikan.
Saya beberapa waktu lalu ikut seminar dengan salah satu peneliti dari Perancis. Kita bicara tentang pengembangan sektor maritim. Khusus saya mau ikut tuh karena menarik. Dia ceritanya bukan soal pengembangan blue economy, ini bukan cara nangkap ikan, Pak. Bagaimana ikan itu, dagingnya, tulangnya, dan semua ada dalam ikan itu bisa memberikan value added lebih. Produk turunannya itu banyak ternyata. Kita masih mikir ikan tuh kita jual. Sementara mereka di daerah-daerah nggak punya laut bicara ikan itu bisa menghasilkan apa? Kosmetik kah, obat kah, ini apa segala macam. Lebih udah beyond our expectation, betul Pak. Di luar pemikiran kita. Mereka udah sampai ke sana. Nah, kita mau kemana ini? Gitu. Belum melihat satu kejelasan berarti. Ya, udah disinggung tadi. Bicara soal simulator aja, kita menghidupkan simulator aja susah. Kita mau cari tenaga-tenaga terampil di bidang kelautan maritim saja, kita harus minta dari luar daerah. Nah, ini harus dipikirkan. Visi maritim itu, kalau kita bicara ekonomi maritim itu banyak, Pak. Kita tidak hanya bicara tentang industri perkapalan, tidak hanya bicara tentang industri pelayaran. Di situ tidak bicara tentang industri perikanan. Di situ kita bicara tentang riset dan teknologi, kita bicara pengembangan sumber daya manusia, kita bicara wisata bahari, kita bicara tentang macam-macam. Ya ada, kalau nggak salah ada 10-11 turunan dari ekonomi maritim. Kita udah sampai di mana dari 11 itu? Oke, industri perkapalan kita maju, oke. Yang lain belum terpikirkan, Pak. Industri tangkap dinikmati oleh siapa? Nelayan kita. Natuna itu dapat hibah dari pusat, itu nilainya 221 triliun membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu SKPT. Natuna, Pak. Kabarnya sampai hari ini tuh nggak bisa optimal. Kenapa? Nelayan-nelayan sana ternyata masih punya masalah. BBM-nya sering lambat, sering kosong. Kemudian banyak hal, Pak. Jadi mereka ikan yang mereka dapat juga nggak bisa dijual di situ. Industri pendukung dari SKPT itu sendiri tidak ada. Jadi bagaimana? Nah, ini problem ini gimana nih menyelesaikannya gitu. Itu dari sisi industri perikanan. Bagaimana dengan sektor-sektor lain? Tahu jauh lah kita bicara tentang pusat riset dan teknologi perikanan itu sama sekali nggak ada di sini. Padahal kita 96%. Harusnya kita ini tempat rujukannya teknologi perikanan dan kelautan itu adanya di Kepri, nggak tempat lain, Pak. Justru sekarang ada di Surabaya, kita bicara teknologi perkapalan. Kampus terbesarnya ada di sana. Kita ada Universitas Maritim. Katanya udah bergeser pula, katanya udah nggak maritim lagi. Nah, nggak tahu. Tapi ini kan jadi problem-problem ini, Pak, isu-isu strategis ini yang kita selesaikan. Tadi Bang Rianto bilang, problem dasar kita ini masih ya sangat dasar banget. Bicara tentang apa? Connectivity. Bagaimana supaya 6-7 kabupaten kota ini bisa terhubung dengan lancar melalui jalur laut kah atau jalur udara. Problem kita masih di sana, Pak. Itu saja belum selesai nih selama 5 tahun kepemimpinan Pak Ansar. Tidak ada lagi dengan problem lain. Dan memang 4 triliun nggak cukup. Itu untuk bayar gaji udah habis hampir setengah. Bayar belanja modal, belanja ini dan itu akhirnya tinggal hibah 4%, apalagi mau dibantu. Ya. Tapi yang perlu adalah baik lagi, Pak. Ini baru kemarin saya bahas dengan teman di Dirjen Perbandaraan. Kebetulan saya kan jadi lokal expert yang membahas tentang analisis makro dan setiap bulan itu kita bahas tentang alokasi anggaran untuk kabupaten kota dan provinsi. Kita cerita bagaimana supaya anggaran itu bisa dibuatkan program yang betul-betul berdampak. Jadi kita balik lagi nih, visinya itu yang dibangun nanti adalah visi yang bisa diterapkan di semua kabupaten kota. Dari pusat turun ke provinsi, provinsi juga bisa diadop oleh kabupaten kotanya. Nah, saya jadi mirisnya bagaimana? Nanti kalau yang menangnya Pak Ansar dari Golkar Gerindra, sementara kabupaten kotanya dari partai lain, nggak nyambung. Gimana dia mau bisa sinergi integrasi? Ah, bukan partaiku. Ini nggak tahu nih di 6 kabupaten kota yang lain ini calonnya yang kuat yang mana nih? Dari Gerindra Golkar atau dari PDIP Nasdem atau gimana ya? Itu sudah pasti nggak akan bisa sinergi itu, nggak akan bisa integrasi. Kalau dari kabupaten kota nggak bisa integrasi ke provinsi, bagaimana bisa programnya bisa jalan? Bagaimana provinsi bisa? Ayo kita bareng-bareng, yuk gerak kita bangun ini, nggak bisa. Saya yakin nggak bisa tuh. Nah, itu problem, Pak. Jadi gimana kita mau maju? Jadi capek-capek kita bicara ini begitu, ini begini, mau begitu.
Pusat udah buat nih rencana induk pengembangan kawasan BBK. Lanjutannya apa nih dari Perpres nomor 1 2004 tentang rencana induk BBK itu? Udah tahu belum nih pemerintah daerahnya? Kalian udah dibuatkan loh rencana induk. Selanjutnya ini harus kalian turunkan dalam sebuah kebijakan. Udah baca belum mereka? Nggak tahu. Pengelola kawasan bebasnya tahu nggak tuh? Ya. Belum tahu. Kalau mereka nggak tahu gimana mau mikir apa menjadi isu strategis di daerahnya? Jadi kita udah masih bicara level dasar, Pak. Jadi belum sampai kita bicara canggih kali kita kalau udah bicara yang lebih lebih jauh Muluk-muluk gitu. ya. Aduh. Jadi, tapi harus kita sampaikan. Pemerintah harus tahu. Tugasnya banyak, tugasnya berat. Kalau nggak berat, ya bukan gubernur namanya, bukan wali kota namanya. Kalau nggak bisa mengemban tugas berat. Nah, itu masih gubernur belum di kota. Bicara soal air bersih, katanya kota Batam kota modern, kota maju, tapi air sulit, masyarakat menjerit. Kata ini berita di Batam Pos. Kita kota metropolitan loh, dengan penduduk 1,4 juta orang. Tapi banyak hal-hal mendasar belum selesai gitu. Masa cukup dengan buat pompa air aja gitu. Cukup dengan ngasih seragam gratis, cukup dengan ngasih apa? Yang apa gitu ya programnya gitu yang menyentuh. Jadi problem-problem itu bisa selesai. Ya kita kan sebagai akademisi kita bukan cerewet atau kita mengingatkan gitu, bahwa kota ini kalau memang tagline-nya itu kota maju, ya visinya harus maju gitu. Jangan hal-hal mendasar lagi. Ini kan kita masih balik ke mendasar, berarti kota ini belum kemana-mana. Jadi Ya kalau melihat dari dua paslon di gubernur ini, kok jadi pesimis saya? Apakah jadi kedepannya akan ada pengembangan anak muda di situ, pengembangan ekonomi segala macamnya? saya masih berharap ada sisa harapan lah. Ya, Kalau ya. sudah tersebut, saya berharap itu dilakukan. Walaupun nanti ya mungkin ya paling besar ya balik lagi hanya menjalankan rutin aja. Rutin Gitu aja. ya. Kalau hal-hal yang tadi disampaikan membuat ini buat itu, Artinya Tadi disinggung. kembali seperti pernyataan Stephen tadi sebenarnya. nah akhirnya kayak gitu. Akhirnya balik lagi ke Stephen bilang, udahlah nggak usah lah Pak Yono ngomong capek-capek gitu. Gitu-gitu aja kok kita udah capek-capek gini gitu. Apalagi ini Gekraf belum mengeluarkan programnya loh. Iya. Sementara programnya banyak banget bicara tentang pengembangan kreativitas anak muda. Dia belum ngomong tuh. Dia malas ngomong aja karena tadi dia bilang udah gitu dia malas ngomong jadinya. Iya. Tapi Kayak apatis sebetulnya kan? Ya akhirnya kayak kan ujung dari kesimpulan acara ini akhirnya ya betul juga kata si Stefan. Nah tapi kita nggak mau begitu. Kita Iya, tetap iya, iya. optimis bahwa kita titipkan provinsi ini ke kedua tokoh hebat ini. Gitu. Mereka sama-sama orang yang sudah berhasil mengembangkan wilayah di mana mereka besar. Pak Rudi di kota, Pak Ansar pernah di Kabupaten Bintan dan pernah di provinsi satu periode. Nah, kita titipkan ini untuk mereka ya paling enggak ada sesuatu yang baru, tidak hanya mengerjakan yang rutin-rutin saja.